Sahabat-sahabat Rasulullah. Wasiat Abu Bakar As-Siddiq yang berharga untuk Umar radhiyallahu an. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Sabit rahimahullah, ia berkata, ketika kematian hendak menjemput Abu Bakar, dia memanggil Umar lalu berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Ketahuilah bahwa Allah mempunyai hak amal di siang hari yang tidak dia terima di malam hari, dan hak amal di malam hari yang dia terima di siang hari. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal nafilah sebelum yang fardu dilaksanakan. Timbangan orang-orang yang berat timbangannya di hari kiamat menjadi berat karena mereka mengikuti kebenaran dan memegangnya kuat-kuat di dunia ini. Timbangan yang atasnya diletakkan kebenaran memang layak untuk menjadi berat hari esok. Sebaiknya timbangan orang-orang yang ringan, timbangannya di hari kiamat menjadi ringan karena mereka mengikuti kebatilan dan memegangnya kuat-kuat di dunia. Timbangan yang di atasnya diletakkan kebatilan memang layak untuk menjadi ringan di hari esok. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan penduduk surga. Dia menyebutkan amalan terbaik mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Jika engkau menyebut mereka, katakanlah, aku takut tidak bisa bersama dengan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut penghuni neraka. Dia menyebutkan amalan terburuk mereka dan menolak amalan terbaik mereka. Jika engkau menyebut mereka, katakanlah, sesungguhnya aku berharap tidak bersama mereka. Hal itu akan agar seseorang hamba dalam keadaan berharap dan cemas, tidak berangan-angan atas Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jika engkau menjaga wasiatku, jagalah yang gaib sebelum datang. Lebih engkau cintai daripada kematian, padahal kematian itu pasti datang padamu. Jika engkau menyanyiakan wasiatku, janganlah yang gaib lebih engkau benci daripada kematian, karena engkau tidak akan bisa menolaknya. 3 orang yang paling tajam fitrahnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, 3 orang yang paling tajam firasatnya. 1. Abu Bakar yang berfirasat pada Umar, lalu dia mengangkatnya sebagai khalifah. 2. Istri Musa yang berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, karena sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Maka ayahnya berkata, dari mana engkau mengetahui kekuatannya? Dia menjawab, dia datang ke sumur yang ditutup dengan batu besar. Batu itu hanya bisa diangkat oleh orang-orang dalam jumlah begini. Namun dia mengangkatnya seorang diri. Ayahnya berkata, dari mana engkau mengetahui bahwa dia dipercaya? Dia menjawab, aku berjalan di depannya, namun dia memintaku berjalan di belakangnya. Dan 3. Al-Aziz ketika dia berfirasat pada Yusuf, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi ia akan berguna bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak Yusuf. Quran surat Yusuf ada ayat 21. Saatnya berpisah. Setelah kehidupan yang panjang, syarat dengan cinta, pengorbanan, keikhlasan, pemberian, keadilan, dan sikap ihsar, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas ranjang kematian untuk menyusul kekasihnya dan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah yang Maha Pengasih sebagai saudara, berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, awal sakitnya Abu Bakar ialah bahwa dia mandi. Hari itu adalah hari yang dingin, maka Abu Bakar demam selama 15 hari tidak menghadiri salat. Dia meminta Umar untuk menggantikannya. Orang-orang menjenguknya dan orang-orang paling tekung di sampingnya adalah Utsman.
Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, ketika Abu Bakar sakit yang akhirnya membawa kepada kematiannya, dia berkata, lihatlah apa yang bertambah dari hartaku sejak aku menjadi khalifah. Ambillah harta itu dan serahkanlah kepada khalifah setelahku. Kami pun melihatnya. Ternyata yang ada adalah seorang hamba sahaya bagianku yang bisa menggendong anak-anak dan seekor unta yang bisa digunakan untuk menyiram kebunnya. Maka kami menyerahkan keduanya kepada Umar. Aisyah berkata, kakekku Abu Kuhafah mengabarkan kepadaku bahwa Umar menangis. Dan dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah sangat melemahkan orang yang datang setelahnya. Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika Abu Bakar sakit, ia membawa kepada kematiannya. Aku datang kepadanya sementara dia menghadapi apa yang dihadapi oleh calon mayit. Nafasnya tersengal-sengal di dadanya, maka dia melantungkan, aku bersumpah, kekayaan tidak berguna bagi seorang pemuda jika nafasnya tersendat di tenggorokan dan dadanya menyempit. Lalu dia melihatku seperti orang yang sedang marah. Kemudian dia berkata, bukankah demikian, wahai Ummul Mukminin? Namun firman Allah Ta'ala lebih jujur. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Kaf ayat 19. Kemudian dia berkata, wahai Aisyah, tidak ada seorang pun dari keluarga yang paling aku cintai melebihi dirimu. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, namun di hatiku ada sesuatu yang mengganjal. Maka kembalikanlah ia ke dalam harta warisan. Aisyah berkata, baik ayah, dan aku mengembalikannya. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak makan 1 dinar atau 1 dirham milik mereka. Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam perut kami. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta fa'i kaum muslimin, kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain ini. Jika aku mati, bawalah semua ini kepada Umar. Bebaskanlah aku darinya. Aisyah berkata, maka aku melakukannya. Ketika utusan Abu Bakar datang kepada Umar, Umar menangis. Air matanya menetes ke bumi. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh, dia telah membuat orang setelahnya lelah karena tidak mampu menirunya. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh, dia telah membuat orang setelahnya lelah. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh, dia telah membuat orang setelahnya lelah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata ketika ajal datang menjemputnya, sesungguhnya Umar tidak membiarkanku sehingga aku mengambil 6.000 dirham dari Baitul Mal. Kebunku di tempat ini termaksud darinya. Ketika Abu Bakar wafat, hal itu dikatakan kepada Umar. Maka Umar berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia tidak ingin meninggalkan seseorang untuk berkomentar sepeninggalannya. Abu Bakar radhiyallahu an sakit selama 15 hari. Sampai tiba hari Senin, malam Selasa, 22 Jumadil Akhir, tahun ke-13 Hijriah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, di hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Aku menjawab, hari Senin. Abu Bakar berkata, apa yang Allah kehendaki? Sesungguhnya aku berharap wafat malam ini. Abu Bakar bertanya, dengan apa kalian mengkafani beliau? Aisyah menjawab, 3 helai kain, suhuliyah, yamaniyah, tampak gamis dan surban. Maka Abu Bakar berkata, lihatlah pakaianku ini. Padanya terdapat celupan zafarah atau tanah merah. Maka cucilah ia, lalu tambahkan 2 helai yang lain. Aisyah berkata, ayahku ini sudah usang. Maka Abu Bakar menjawab, orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru.
ini hanya untuk menunggu di alam kubur. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar berkata ketika ajal menjemputnya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Senin." Dia berkata, "Jika aku meninggal malam ini, jangan menunggu esok hari, karena hari dan malam yang paling aku cintai adalah yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Abu Bakar radhiyallahu an wafat dalam usia 63 tahun. Seluruh riwayat menyepakati hal ini, sama dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lahir 3 tahun setelah peristiwa pasukan gajah Abraham. Asma binti Umais, istrinya, memandikannya karena Abu Bakar mewasiatkan demikian. Abu Bakar dimakamkan di sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wasiatnya. Yang mensalatkannya adalah Umar bin Al-Khattab, penggantinya. Kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radhiyallahu an. Dari Usaid bin Safwan radhiyallahu an, ia berkata, ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah mengguncang dengan isak tangis mirip ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an datang. Lalu dia berdiri di atas rumah di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasihat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang yang paling ikhlas imamnya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama kepeloporannya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, yang paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Islam dengan balasan terbaik. Engkau membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang mendustakan beliau. Di sisi beliau, engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq, dan orang-orang membawa kebenaran dan membenarkannya. Quran Surat As-Zumar ayat 33. Engkau memberikan hartamu kepada beliau pada saat orang-orang menahannya. Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk. Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit. Engkau adalah satu dari 2 orang ketika keduanya di dalam gua. Engkau adalah orang yang menerima ketenangan, kawan beliau dalam hijrah, khilafah beliau dalam agama Allah dan umat, khalifah terbaik ketika mereka murtad. Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seorang nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang lain melempeng. Engkau maju ke depan ketika mereka diam. Engkau kuat ketika mereka melemah. Dan engkau berpijat di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menjauh. Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala, bertawadduh pada dirimu namun agung di sisi Allah, mulia di mata manusia dan bersabar di sisi mereka. Tidak seorang pun memiliki celah untuk mencelahmu. Tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu. Tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu. Orang yang lemah lagi rendah di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia di sisimu, sehingga engkau memberikan haknya. Orang dekat dan orang jauh di sisimu adalah sama dalam hal ini.
orang yang paling dekat kepadamu, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling bertakwa. Urusanmu adalah kebenaran, kejujuran, dan kelembutan. Ucapanmu bijak dan mengarah. Perintahmu lembut lagi tegas. Pendapatmu adalah ilmu dan tekad kuat. Agama menjadi lurus denganmu. Iman menjadi kuat dan perintah Allah terangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami. Engkau telah membuat lelah orang-orang setahunmu dengan sangat. Engkau beruntung meraih kebaikan dengannya. Engkau beruntung telah meraih kebaikan dengan nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ridho kepada ketetapan Allah. Kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti musibah kematianmu. Bagi agama, engkau adalah penopang, penjaga, dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkanmu dengan Nabi-Mu Muhammad, tidak menghalangi kami dari pahalamu, tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya. Kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka berkata, engkau benar. Dari Umar, ia berkata, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar lebih berat. Aduhai, seandainya aku adalah sehelai rambut di dada Abu Bakar, semoga Allah meridhoi Abu Bakar dan seluruh sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan As-Siddiq di sisi Rasulullah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar datang tergopoh-gopoh sambil memegang ujung kainnya sehingga lututnya terlihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat kalian menghadapi masalah penting. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab telah terjadi sesuatu. Aku terlanjur menghinanya. Kemudian aku menyesal. Aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Maka aku datang ke sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah karena marah. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau. Abu Bakar berlutut dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang berbuat salah. Akulah yang berbuat salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, lalu kalian berkata, engkau berdusta. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu tidak ada yang berani menyakiti Abu Bakar. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tumbuh ubang kecuali sedikit. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggalan beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan katam. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Quhafal, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathul Makkah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Hal itu beliau lakukan untuk menghormati Abu Bakar. Maka Abu Quhafah masuk Islam, sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon sagamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Dari Amr bin Al-As rahimahullah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya, dari kaum laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya.